Ada perjumpaan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata, di mana sang hamba melihat Tuhannya dan Tuhan pun melihatnya. Ini bukanlah dongeng, melainkan puncak perjalanan jiwa yang disebut wusul. Saat semua hijab terbelah dan yang tersisa hanya keberadaannya. Dan jika kamu yakini bahwa dirimu harus sempurna dulu untuk sampai kepadanya, maka itu adalah hijab terbesarmu. Lalu bagaimana caranya agar kamu melihatnya? Selamat, kamu berada pada video yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Apa itu wusul? Wusul adalah sebuah istilah dalam ilmu tasawuf yang berarti sampai atau tiba ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencapaian ini bukanlah dengan mata kepala, melainkan melalui ainul basyirah, mata batin dan mata roh. Ini adalah keadaan liqa Allah dan mukasyafah, tersingkapnya hijab, yang merupakan makom kedudukan tertinggi dalam perjalanan makrifatullah. Tingkatan wusul itu bertahap. Pertama, wusul sifat, sampainya diri kepada sifat-sifat Allah. Kedua, wusul asma, sampainya kepada nama-nama Allah yang agung. Ketiga, wusul af'al, sampainya kesadaran kepada segala perbuatan dan kehendak Allah. Dan yang keempat, wusul zat, sampainya kesadaran kepada zat mutlak Allah Ta'ala yang merupakan puncak tertinggi. Sebagaimana yang kita ketahui, hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencapai usul zat, yaitu ketika peristiwa agung Isra dan Mi'raj. Beginilah jalan usul keyakinan adalah pintu utamanya. Jika kamu meyakini bahwa dirimu tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah kecuali setelah memfanakan dirimu, yaitu fana lenyapnya kesadaran diri sebelum kematian jasmani, dan menghapus semua prasangka serta keakuan ananiah diri, maka keyakinan itu sendiri akan menjadi penghalangmu yang abadi. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menyampaikan seorang hamba kepadanya, Dia sendirilah yang akan melakukannya. Allah Azza wa Jalla akan menutupi sifat-sifat tercela kita, mazmumah, dalam diri kita, serta menggantikannya dengan sifat-sifat terpuji, mahmudah. Dan Allah akan menyelimuti segala kelemahan kita, kejahilan kita, dan kedhaifan kita, seraya membukakan hijab ainul basyirah serta mukasyafahnya. Pada saat itulah Allah Ta'ala menyampaikan hakikat jasad, nyawa, jiwa, dan ruh hamba-hambanya. Semua ini terjadi semata-mata karena karunia dan kehendaknya mutlak, bukan karena usaha ataupun kemampuan kita sebagai hambanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menurut beliau, dan apabila hati sanubari seseorang telah sampai wusul kepada Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hambanya itu selalu membutuhkannya,
mendekatkan diri kepadanya dalam keadaan mazub dan jazbah, yakni tertarik oleh daya tarik ilahi, serta menganugerahkannya kedudukan atau makom yang tinggi di sisinya. Kata Allah, rahasia tentang diriku hanya aku sendiri yang dapat membukanya. Makhluk, baik manusia, jin, malaikat, iblis maupun yang lain, tidak akan pernah mampu mengenalku sepenuhnya, apalagi menjelaskannya. Badan rohani itu adalah cahaya Allah. Jangan terus-menerus mencari Allah di luar, karena Allah Ta'ala telah menjadi nyawa. Ingatlah, Dia laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Jadi jangan dihayal-hayalkan. Dalam hadis kursi, kita adalah rahasianya, maka rahasia itulah yang menuju kepadanya, sehingga kita menjadi pendengarannya dan penglihatannya. Semuanya terhimpun di dalam rahasianya. Saat kita mencapai fanaul fana, lenyap di dalam kelenyapan, dan tiada lagi memiliki daya upaya, maka batin kita itulah yang disebut Ta'ala, Maha Tinggi. Jika kamu melampaui wujud jasadmu menjadi nur, lalu menjadi ruh, dan akhirnya menyatu menjadi satu titik Nur Muhammad atau alif, maka itulah yang disebut kaca putih, asal kejadian yang murni. Alif itulah yang bergerak dalam lautan rahasianya. Itulah yang disebut hayat, kehidupan. Maka hiduplah dan bergeraklah jasad kita dengan kehidupannya. Itulah sifatnya yang ada di dalam diri kita, dan itulah dirinya yang sejati. Maka katanya, akulah yang laisa, tidak serupa. Jangan dicari lagi, karena aku telah menjadi nyawamu. Jika kamu mengosongkan dirimu, yang berbunyi adalah wujudku. Jika kamu mengeluarkannya, maka yang berbunyi adalah rahasianya. Nafasmu itu adalah rahasia. Dalam tarikan dan hembusannya terucap, aku adalah engkau. Di sanalah kamu telah berada di dalam dirinya, di dalam liputannya. Naik nafasmu berbunyi wujudku, turun nafasmu berbunyi zatku. Disitulah kamu mengetahui rahasia di dalam rahasia, hingga akhirnya lenyap semua rahasia, dan yang ada hanyalah wujudku. Disitulah terjadi mi'raj dan pertemuan sejati dalam hadiratnya. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, pandanglah syahadat, sadarilah syahadat. Di sanalah kamu menyempurnakan segalanya. Berpegang teguhlah kepadanya, karena tanpa tauhid murni, kamu akan tersesat. Untuk itu, tunaikanlah selalu perintahku, kata Allah. Syahadat itu adalah tubuh ruhanimu. Alhamdulillah, segala puji adalah pernyataan dariku dan darimu. Zikir mengingat itu adalah rahasiaku untukmu. Jadi jika kamu tidak berpegang pada apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu tersesat dan kafir. Oleh karenanya, wajiblah bagimu untuk mengerjakan perintahnya, taat kepadanya, serta senantiasa memiliki perasaan khauf dan cinta kepadanya dalam setiap helaan nafasmu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.